Industri dana pensiun di tanah air menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat total aset dana pensiun mencapai 1.500,06 triliun rupiah per September 2024. Di sela rapat kerja bersama dengan Komisi 11, Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan angka pertumbuhan aset tersebut setara dengan kenaikan 10,1% secara tahunan. Sementara di akhir kuartal 3 2024 lalu, jumlah peserta dana pensiun mencapai 28,69 juta orang. Angka ini meningkat 3,42% secara tahunan. Pensiun juga menunjukkan peningkatan total aset. Saya tidak malu-malu. Maka data yang ada di Taspen. Walaupun di hadapan sahabat-sahabat dari luar negeri saya juga tidak malu-malu. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Satu layanan yang kami berikan itu adalah layanan. Kekurangan Indonesia adalah kita. Memudahkan para calon pensiunan itu mendapatkan hanya ketika kurang tegas, kurang berani, kurang disiplin, kurang keras menjaga kekayaan kita. Terlalu banyak kekayaan Indonesia yang tidak sampai ke rakyat Indonesia. Saudara-saudara, dengan demikian saya harus memimpin suatu pemerintah yang berani untuk menegakkan efisiensi penghematan. Dengan efisiensi penghematan kita bisa investasi di hal-hal yang sangat penting. Saya terima kasih Menko Infrastruktur dan menteri-menteri bisa memahami ini, bahwa sekarang ini yang saya ingin amankan adalah sumber pangan Indonesia dan sumber energi. Dan alhamdulillah tanda-tanda sudah jelas di hadapan mata dengan kebijakan-kebijakan kita dalam beberapa bulan ini. Dan sekali lagi saya tekankan, peranan dari pemerintah sebelum pemerintah yang saya pimpin harus saya tegaskan di sini, bahwa transisi dari pemerintah Pak Jokowi kepada saya adalah yang ikut menentukan bahwa kita sekarang bisa bekerja dengan cepat. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani mengakui kebaikan dan keberhasilan pemerintah-pemerintah sebelum kita. Saya tidak akan pernah malu-malu bahwa apa yang kita kerjakan sekarang tidak kecil peranan pemerintah-pemerintah sebelum ini. Semua pemerintahan sebelum ini sangat berjasa. Kalau kita bicara infrastruktur, kita bisa lihat dengan mata kita apa yang dibangun oleh Bung Karno, oleh pemerintah pertama kita, dilanjutkan oleh Presiden Soeharto, dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya. Tidak ada suatu pembangunan bangsa yang datang demikian seolah-olah jatuh dari langit. Tidak. Pembangunan suatu bangsa dibangun dengan keteguhan, dengan kesabaran, batu demi batu, langkah demi langkah, dengan keringat, dengan darah, dengan air mata. Semua infrastruktur yang kita nikmati dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita. Dengan demikian, yang sekarang kita lakukan adalah prioritas. Dalam tahun-tahun pertama, saya kira dalam 2-3 tahun ini, prioritas kita masih untuk menjamin pangan kita. Dan alhamdulillah, produksi pangan, prestasi pangan kita adalah terbesar sepanjang sejarah
negara kesatuan Republik Indonesia. Mau diakui mau tidak diakui, cadangan beras kita sekarang di gudang-gudang pemerintah adalah terbesar sepanjang sejarah negara kesatuan Republik Indonesia. Di bidang produksi beras dan di bidang produksi jagung. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat nikmat dan ridhonya lah kita semua dapat berkumpul di hari ini melalui tautan Zoom dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah, di mana kita hadir bersama-sama dalam acara implementasi integrasi layanan pembayaran pensiun pertama dan jaminan hari tua melalui aplikasi gaji dan aplikasi TOS dengan keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, Taspen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran di Kementerian Keuangan yang telah hadir dan senantiasa mendukung upaya kami dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam hal pembayaran pensiun pertama dan jaminan hari tua. Integrasi layanan pembayaran pensiun pertama dan atau tabungan hari tua ini merupakan pengembangan dari SKPP, di mana dilaksanakan dalam rangka mendukung ketepatan waktu pembayaran pensiun pertama dan atau THT untuk ASN yang telah memasuki batas usia pensiun atau BUP. Integrasi ini dimulai dengan perekaman data pendukung yang dibutuhkan dalam pembayaran pensiun pertamanya, serta THT-nya melalui aplikasi gaji milik Kemenkyu oleh satuan kerja yang terinterkoneksi dengan aplikasi Taspen One Hour Online Service atau yang kita singkat dengan TOS. Dari proses perekaman pada aplikasi gaji ini akan menghasilkan informasi atau metadata yang dibutuhkan dalam proses pembayaran pensiun pertama termasuk THT, sehingga tidak diperlukan lagi mengunggah dokumen klaim atau prosesnya paperless claim. Dapat kami informasikan juga bahwa integrasi layanan ini dilakukan dalam 2 tahapan. Tahap pertama akan dimulai pada bulan Juli 2024 untuk pembayaran pensiun pertama dan atau THT untuk BUP tanggal 1 Agustus 2024 pada kementerian atau lembaga yang tidak memiliki instansi vertikal daerah. Selanjutnya pada tahap kedua akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 untuk pembayaran pensiun dan atau THT untuk BUP 1 September 2024 untuk seluruh kementerian atau lembaga kecuali Kementerian Keuangan dan PNS dari TNI Polri. Guna kelancaran integrasi layanan ini diharapkan masing-masing pihak saling mendukung dan berkoordinasi agar pembayaran pensiun pertama dan atau THT kepada ASN yang memasuki masa BUP sesuai dengan komitmen layanan Taspen, yakni tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi. Akhir kata, dengan semangat kolaborasi, semoga sinergi ini dapat mewujudkan visi kita untuk memberikan pelayanan publik yang andal. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, itu asal dari saya sendiri, bila ada yang benar, asal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada PLT Direktur Utama PT Taspen atas keynote speech yang telah disampaikan.